Emang rencananya aku S2 itu pengen ngambil Master in Education karena memang aku sangat suka pendidikan juga. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton gitu ya pernah ngeliat konten aku dulu, kalau ditanya cita-citanya apa, membuat project atau menciptakan suatu project yang aku create dari awal, dan akhirnya project tersebut bisa mengangkat isu-isu yang penting buat aku. Kayak misalnya kemarin Kukira Ke Rumah, aku mengangkat isu kesehatan mental yang menurut aku penting juga untuk anak muda. Ya alhamdulillah dengan aku dilihat sama banyak orang, aku jadi bisa menyuarakan banyak hal lah gitu. Kayak aku juga mulai ikut kegiatan-kegiatan mengajar, aku registrasi ke Kemendikbud jadi dosen praktisi. Ya itu adalah langkah-langkah yang aku lakukan untuk membagi ilmu aku lah, dan terus bisa menginspirasi mereka. Emang rencananya aku S2 itu pengen ngambil Master in Education karena memang aku sangat cinta pendidikan juga. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton gitu ya pernah ngeliat konten aku dulu, kalau ditanya cita-citanya apa, pasti aku jawabnya dulu waktu kecil maunya jadi dokter atau jadi guru. Nah jadi ya jadi dokter kan nggak mungkin nih karena udah lewat masa sekolahnya. Nah tapi jadi guru kan masih mungkin gitu. Jadi ya aku pengen ambil Master in Education, bisa jadi dosen tamu atau apa, at least aku bisa membagikan ilmu aku. Karena yang paling penting kita menimba ilmu, jangan sampai ilmunya disimpan sendiri kan. Harusnya besok aku ngajarnya untuk pertama kali aku ngajar online dulu 1.000 mahasiswa. Aku ngajar sesuai dengan bidang aku, yaitu adalah strategi pemasaran, karena aku juga registrasinya ke Kemendikbud itu untuk PR marketing. Jadi untuk besok aku ngajar 1.000 mahasiswa secara online dulu. Persiapannya lumayan hektik karena pertama kali aku bikin materi sendiri kan. Ya kan ngajar berarti materinya kan dari aku. Ya udah bikin materinya sendiri, tektokan sama tim semuanya supaya materinya benar-benar lengkap dan berguna untuk mereka gitu, untuk para mahasiswa. Betul kan itu Betul. Lagi waktunya sangat luar biasa ya, kayak misalnya syuting terus break, ya aku buka laptop pasti. Bahkan ada yang aku dijongkok banget, udah pulang syuting pagi, lagi dipijit saya lagi direfleksi bikin materi gitu. Tapi balik lagi kan aku seneng gitu, aku seneng kayak membagikan ilmu yang aku punya gitu, dan dipercaya juga sama Kemendikbud, akhirnya dipilih untuk ikuti program praktisi mengajar ini. Dan ya udah akhirnya besok ngajar. Lili, mungkin di usia kamu yang masih muda, tapi sudah banyak jenjang karir yang kamu capai. Rasa syukur mungkin seperti apa? Wah, bersyukur banget. Setiap hari selalu bersyukur gitu, bisa sampai di titik ini gitu. Dulu aku ingat banget pernah diwawancara sama teman-teman wartawan gitu. Aku ada video fansku nge-tag gitu videonya 10 tahun dari sekarang Prilly mau jadi apa, tapi itu video 2016. Terus berarti kan kalau 10 tahun 2026 ya, aku bilang aku pengen jadi produser, aku bilang. Nah ternyata tercapai di tahun 2021-2022 gitu, udah jadi produser, jadi lebih cepet gitu cita-citanya. Jadi bersyukur banget, cita-cita aku yang sebenarnya untuk umur aku 30 tahun udah bisa tercapai sekarang. Dan itu pasti ada alasannya kenapa Tuhan ngasih rezekinya di waktu yang sekarang ya, supaya aku mungkin bisa membuka banyak pintu kesempatan untuk anak-anak muda juga untuk berkarya. Karena di Cinematic Pictures, di PH aku sendiri, aku buka pintu ke anak-anak muda gitu, yang aku mulai buka internship atau magang gitu untuk anak-anak muda yang mungkin punya ide kreatif. Mereka bisa submit ke Cinematic Pictures, yang kerja juga kebanyakan anak-anak muda, untuk tim research and development-nya, untuk tim kreatifnya kebanyakan anak-anak muda. Jadi kayak ya semoga aku bisa mewadahi mereka gitu untuk berkarya. Dan itu juga kalau support dari kasih juga nggak sih yang ruang guru nih kan? Tapi aku kasih sedih. Lagi dekat nih katanya sama CEO-nya. Enggak lah, aku sama Iman itu kita temenan deket aja karena kerja bareng kan. Karena aku sebelumnya pernah jadi brand ambassador aplikasi dia. Abis itu jadinya kita sering sharing, sering apa, dan kebetulan aku tuh sering bikin materi ngajar juga kan. Aku sering bikin materi ngajar matematika di sosial media. Nah sebelum aku posting kan aku suka kirim ke dia tuh, ini boleh gak aku posting nih buat materi ngajar gini-gini. Nah akhirnya kita jadi sering sharing, sering ketemu. Terus satu circle juga, aku temenan sama dia, Maudi, Vidi, Putri, kita satu grup lah. Jadi kalau ada yang nikah atau ada yang
atau ada satu circle pertemanan kita ke kondangan, kita udah pasti berempat gitu, udah pasti kita jalannya bareng gitu. Ya mungkin netizen melihat aku mainnya sama itu doang gitu ya, jadi digosipin padahal enggak. Tapi emang tipe kamu emang tipe yang cowok smart ya? Kayaknya tipe semua cewek gak sih pengennya pasti dapet cowok yang pintar supaya bisa diajak berdiskusi gitu. Banyak aktivitas nih Prilly, apakah itu salah satu juga akhirnya kamu nggak sempet atau gimana gitu untuk memikirkan Jadi males pacaran gitu. Sebenarnya kalau aku kan orangnya bukan menerima aja gitu, tapi kayak maksudnya ada pacar, alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Aku tipe yang kayak gitu kan, maksudnya nggak yang ntar dulu gitu, nggak, biasa aja sih aku. Nah emang kebetulan pada saat ini karena aku memang mungkin sibuk kerja, terus kerjanya di situ aja kan, kayak ya kantor lagi, syuting ketemunya sama dia lagi, jadi nggak ada sempat waktu main bergaul ketemu sama orang baru, jadi emang belum ada gitu. Tapi kan Prilly kerap kali nih digosipkan sama lawan mainnya. Ya, Pemain sebelumnya itu gimana, untuk ngerasa risih nggak atau Risi sih enggak, karena udah biasa dari zaman sinetron kan selalu digosipin sama lawan main, jadi kayak aku sih udah di titik udah ngaruh sih, udah nggak kenapa-kenapa akunya, tapi justru aku malah mempertanyakan lawan main aku, jangan sampai dia risih nanti digosipin sama aku kan. Apalagi kalau punya lawan main yang dianya punya pasangan gitu, aku pasti akan minta maaf banget, kayak maaf ya kalau dijodoh-jodohin ke aku padahal punya pacar gitu. Biasanya aku malah merhatiinnya dan mikirinnya lawan main aku, dianya risih apa enggak gitu. Balik lagi nih Kak ke masalah film, Kakak ada nggak sih rencana untuk main di film internasional? Gak sih, balik lagi aku tuh setiap orang tuh pasti punya tujuan yang beda-beda ya. Ya aku belum ada mimpi ke sana sih gitu. Mungkin karena aku lebih pengen concern ke dalam negeri dulu kali ya. Itu juga alasan kenapa aku bikin PH kan, karena aku pengen PH aku bisa memproduksi karya-karya yang membanggakan untuk Indonesia dulu sendiri gitu. Nanti kalau misalnya karya aku di Indonesia udah oke, udah meledak, udah bagus, terus tiba-tiba dikirim ke festival luar, ya itu alhamdulillah. Tapi nggak pernah punya mimpi yang kayak pengen ke Hollywood atau apa, nggak. Aku yang deket-deket aja dulu, aku di dalam negeri aja dulu gitu. ngomongin gitu kan maksudnya misalnya Belum sih, aku bangga banget sama dia by the way, dan bersyukur banget ngelihat jenjang karir dia. Tapi memang setiap orang kan pasti punya tujuannya masing-masing kan. Kalau aku memang belum kepikiran untuk sana. Kemarin besok kan mulai ngajar online pertama kali. Mulai apa? Aku ngajar. Oh, ngajar lagi. Itu support dari Kak Imam juga nggak sih salah satunya kan? Enggak, beda. Beda. Tentang Kalau Iman sama aplikasinya, kalau ini sama Kemendikbud. Jadi beda urusannya. Enggak sih. Tapi sering support ya. Kan Ya. sama pendidikan nih. Iya saling support aja, cuma kalau detail gitu enggak sih, karena beda bidang juga kan. Kalau aku kan ngajar sesuai dengan bidang aku di jurusannya kan PR, Public Relation, Komunikasi. Jadi aku juga mengajar yang sesuai dengan bidang aku, PR marketing gitu, yang which is nggak ada hubungannya sama Iman gitu. Jadi emang ya kita saling support, tapi kalau untuk detail, hal-hal yang terlalu detail yang enggak juga sih, tapi saling support. Tapi ada diskusi enggak, karena beda bidang kita berdua gitu. Jadi ya enggak sih kalau sampai sejauh itu. Jadi mesti nyaman sahabatan aja ya, sama siapa aja ya Phil ya. Iya dong, aku sama siapa aja deh kayaknya sahabatan mah. Cuma karena aku orangnya bro banget aja sama sahabat-sahabat aku, jadi mungkin netizen ngeliatnya kayak aku deket sama semua orang. Tapi memang aku deket sama semua orang pada nyatanya, tapi nggak yang ke romance gitu. Jadi besok akan menjadi kelas pertama aku, doakan ya teman-teman. Ada rasa deg-degan gak sih untuk teman-teman? Deg-degan lah, deg-degan banget karena ya ngajarin mahasiswa kan pasti beda, apalagi materinya aku bikin sendiri kan. Ya semoga materi aku bisa berguna untuk mereka dan ilmunya bisa diserap dengan baik. jadi di pencapaian di usia kamu yang masih muda, apalagi sih yang belum tercapai? Kayak wishlistnya gitu yang belum. Wah, kalau wishlist di karir sih pasti masih banyak banget ya. Kayak ini kan aku baru banget nih bikin PH, yang pasti aku pengen bisa membesarkan production house aku. Terus bisnis-bisnis yang lain pengen dibesarkan juga supaya autopilot, supaya nanti umur 30 aku udah bisa kerja lebih santai lagi. Jadi sebenarnya wishlist sih ya kalau masalah kerjaan pasti nggak akan ada habis-habisnya, karena pasti kita time to time punya goals baru gitu setiap harinya. Atau
mungkin wish yang untuk kehidupan personal ya pengen lebih banyak waktu buat diri sendiri sih, pengen liburan. Pengen jalan-jalan keliling Indonesia kali ya. Buat keluarga gitu. Terus juga pengen ngajak jalan-jalan mama papa, soalnya belum sempet